Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, nyatakan kehendak-Mu. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini berjudul Berharaplah kepada Tuhan. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada penafsir yang berpendapat bahwa Mazmur pasal 42 ini ditulis oleh seorang Israel yang sedang mengalami pembuangan di Babel. Ia harus hidup di negeri orang asing, hidup di Babel. Bagaimana orang-orang yang ada di sana hidup dalam penyembahan berhala. Ini menjadi pergumulan tersendiri bagi pemazmur. Sementara itu, ia sendiri tidak dapat beribadah kepada Tuhan dengan cara yang biasa dia lakukan. Orang-orang Babel memperlakukan orang Israel seakan-akan Allah Israel tidak mampu menolong mereka. Saya ulang sekali lagi, orang-orang Babel memperlakukan orang Israel seakan-akan Allah Israel itu tidak mampu, tidak sanggup menolong mereka. Namun demikian saudara-saudara, pemazmur tidak tinggal diam. Dia tidak mau tenggelam dalam keadaan yang tertekan itu. Dia tidak mau tinggal dalam keadaan yang sangat menekan dirinya.
Itu sebabnya ia bangkit dari situasi itu dengan menasehati dirinya sendiri. Sekali lagi, dengan menasehati dirinya sendiri untuk keluar dari depresi, dari keadaan yang tertekan itu. Tadi dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Jadi dia menasehati dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tahu, kita harus ingat bahwa yang bisa membuat kita maju, yang bisa membuat kita bangkit dari keadaan tertekan dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi, yang punya peran utama membuat kita untuk bangkit dari keadaan, dari situasi yang sangat menimpa hidup kita adalah diri kita, bukan orang lain. Ingat baik bahwa motivator terbaik dalam hidup ini bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Saudara, pertanyaannya sekarang adalah, hal apa yang dapat menolong pemazmur sehingga dia bisa keluar dari perasaan-perasaan yang menekannya? Ayat yang kelima memberi jawaban yang pertama. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Apa yang dia ingat? Ternyata yang dia ingat, saudara-saudara, dia mengingat masa lalunya, masa lampaunya. Bagaimana ketika dia bisa beribadah dengan begitu baik, begitu semangat, begitu bergairah. Ketika dia berada di tempat di kotanya di Israel. Jadi saudara, yang pertama belajar dari pemazmur untuk kita bisa keluar dari keadaan yang tertekan saat ini. Ingatlah semangatmu. Ingatlah dulu bagaimana engkau begitu bergairah ketika engkau beribadah kepada Tuhan di masa lalu kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melupakan apa yang pernah kita ucapkan di masa lalu. Misalnya, dulu kita pernah berkata kepada seseorang, atau kalau kita pelayan Tuhan, kita berkata kepada jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, jangan membuat engkau menjadi lemah. Ajakan itu bagus, benar. Tapi persoalannya, saudara-saudara, adalah ketika kita mengalami kondisi keadaan yang tidak menyenangkan itu. Nah, saudara, bagaimana kita untuk bisa bangkit? Ingat bahwa dulu kita pernah menasehati orang. Dulu kita pernah berkata kepada orang supaya mereka tidak boleh tertekan, tidak boleh terlena dalam situasi yang sedang dihadapi. Nah, saudara, bagaimana kita bisa berharap kepada Allah? Yang pertama, ingatlah ibadahmu masa lalu, ingatlah semangatmu, gairahmu, cintamu pada Tuhan di masa lalu. Itu akan memotivasi kita untuk bisa bangkit keluar dari keadaan tertekan yang sedang kita hadapi. Yang kedua, dalam ayat yang ke-7 dan 8, pemazmur berkata, jiwaku tertekan dalam diriku.
Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Yang kedua, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Sebab itu aku teringat kepada Tuhan. Dari ayat ini, saudara, kita boleh belajar. Pemazmur bisa bangkit, bisa keluar dari keadaan tertekan dan menaruh harapnya pada Allah. Karena yang kedua, dia mengingat kebesaran Allah dan kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan. Saya ulang, dia mengingat kebesaran Allah. Dia ingat kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya percaya setiap kita pernah atau punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan di masa lalu. Setiap kita pasti pernah mengalami pertolongan Allah yang begitu luar biasa di masa lalu. Nah, saudara, pemazmur mengingatkan kita. Ketika saat ini kita mengalami kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan, ingatlah bahwa di masa lalu, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua pernah mengalami pertolongan Tuhan. Maka ingatlah kasih setia Allah, kasih setia Tuhan yang begitu besar yang sudah kita alami di masa lalu kita. Mazmur 130 ayat yang ke-7 berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Perhatikan kalimat terakhir. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudara, kita akan mampu tetap berharap pada Allah di masa sekarang sekalipun situasi hidup tekanan datang silih berganti. Tapi ingat baik, saudara dan saya perlu mengingat masa lalu. Masa lalu yang dimaksud adalah pertolongan Allah yang kita sudah alami pada masa yang lampau. Saudara, pengakuan yang sama juga pernah dinyatakan oleh seorang yang bernama Yeremia. Kita tahu apa yang dia tulis dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yeremia juga mengungkapkan kalimat yang sama dengan apa yang pemazmur ungkapkan. Kalau pemazmur berkata, inilah yang kuingat, Yeremia berkata, inilah yang kuperhatikan. Nah, saudara-saudara, apa yang Yeremia perhatikan? Bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis. Kesetiaannya besar, selalu baru tiap pagi. Dan itulah yang mendorong Yeremia untuk berharap. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu hari ini, tekanan apapun yang sedang Bapak Ibu alami dalam hidup ini, tetaplah berharap kepada Tuhan yang sudah terbukti setia pada masa-masa yang lampau. Pertolongan Tuhan di masa lampau atau perbuatan Tuhan di masa lalu yang sudah kita alami seharusnya mendorong kita, menyemangati kita untuk maju hari ini ketika kita mengalami pergumulan, masalah, tekanan yang sangat berat. Itu sebabnya sebuah lagu pernah berkata, ingat kebaikan Tuhan, jangan lupakan kebaikannya.
Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, akan mendorong kita, memotivasi kita, menyemangati kita untuk maju hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Shalom.